Bagaimana mungkin seseorang yang dulunya nyaris tidak dikenal, tiba-tiba hidup seperti konglomerat? Mobil sport miliaran, jet pribadi, rumah mewah, bisnis bercabang di mana-mana. Semua muncul dalam waktu yang sangat singkat. Padahal membangun sebuah kerajaan bisnis yang nyata biasanya membutuhkan waktu bertahun-tahun, penuh kegagalan, hutang, dan perjuangan yang panjang. Tapi para sultan dadakan ini berbeda. Mereka seperti memiliki mesin uang tanpa batas. Lalu muncul pertanyaan yang sangat besar. Apakah mereka benar-benar jenius secara bisnis? Atau hanya wajah cantik dan terkenal yang dipakai untuk menyamarkan aliran uang gelap? Mari kita bahas. Coba perhatikan, beberapa tahun terakhir media sosial kita dipenuhi oleh kemunculan orang-orang kaya baru. Tiba-tiba mereka muncul dengan mobil sport yang mewah, rumah mewah, jam tangan ratusan juta, dan gaya hidup yang sangat glamor. Mereka disebut sultan dadakan, yang membuat publik heran bukan sekedar kemewahannya, tetapi kecepatan mereka menjadi kaya. Karena banyak dari sosok ini sebelumnya tidak dikenal sebagai pengusaha besar, tidak punya rekam jejak bisnis yang kuat, tidak pernah terdengar membangun perusahaan besar dari nol. Namun dalam waktu singkat, mereka mendadak tampil seperti konglomerat. Dan disitulah pertanyaan mulai muncul. Karena dalam dunia nyata, membangun kekayaan besar bukan sebuah proses yang instan. Pengusaha sungguhan biasanya harus melewati proses yang panjang, mulai dari gagal berkali-kali, kehabisan modal, ditolak investor, hingga bertahun-tahun menjaga bisnis untuk tetap hidup. Bahkan perusahaan besar dunia pun tidak langsung untung dalam semalaman. Mereka butuh waktu panjang untuk membangun kepercayaan pasar, butuh laporan keuangan yang sehat, butuh arus kas yang stabil, butuh sistem manajemen yang kuat. Semua ada prosesnya, tapi fenomena sultan dadakan ini terlihat berbeda. Bisnis mereka seperti meledak begitu saja. Hari ini buka satu usaha, besok muncul cabang baru. Lalu tiba-tiba sudah punya banyak lini bisnis sekaligus. Kuliner, fashion, kosmetik, properti, dan entertainment. Semua berkembang sangat cepat. Terlalu cepat. Namun anehnya, mereka terlihat tidak peduli soal untung ataupun rugi. Yang penting bisnis terus terlihat besar. Gerai terus bertambah. Konten kemewahan terus dipamerkan. Padahal dalam logika bisnis normal, ekspansi besar-besaran itu sangat mahal. Butuh modal yang besar, butuh perhitungan matang. Karena salah langkah sedikit saja, bisnis bisa langsung tumbang. Namun para sultan instan ini seolah memiliki sumber uang yang tidak ada habisnya. Mereka berani membakar uang besar-besaran, sewa tempat premium, promosi fantastis, belanja aset mewah. Semua dilakukan tanpa terlihat takut rugi. Di mata publik awam, ini mungkin terlihat seperti kesuksesan yang luar biasa. Tapi di mata pelaku bisnis lama, fenomena seperti ini justru terasa janggal. Karena pertumbuhan bisnis yang sehat biasanya terjadi secara perlahan, bukan mendadak meledak dalam hitungan bulan. Apalagi jika bisnis tersebut belum punya fondasi yang jelas. Dan semakin banyak orang memperhatikannya, semakin muncul satu pertanyaan besar. Sebenarnya, dari mana semua uang itu berasal? Salah satu ciri paling mudah dikenali dari fenomena ini adalah kebiasaan flexingnya. Hampir semua hal harus dipamerkan. Mobil baru diposting, transfer uang direkam, belanja di butik mewah, jadikan konten. Bahkan, makan malam mahal pun harus masuk story media sosial mereka. Seolah-olah, semua aktivitas mereka dirancang untuk menunjukkan satu pesan. Lihat, aku sangat kaya. Padahal, orang yang benar-benar membangun bisnis dari nol biasanya justru sangat hati-hati menggunakan uangnya. Karena mereka tahu, mencari uang itu sulit. Setiap rupiah punya nilai.
Keuntungan usaha biasanya diputar kembali untuk memperbesar bisnisnya, bukan dihabiskan demi validasi sosial. Itulah sebabnya banyak pengusaha lama hidup jauh lebih sederhana dibandingkan para sultan dadakan di internet ini. Karena fokus mereka bukan terlihat kaya, tapi menjaga bisnis tetap bertahan. Sementara para sultan instan ini berbeda. Mereka terlihat sangat mudah menghamburkan uangnya. Hari ini beli mobil miliaran, besok liburan mewah, lusa membeli jam tangan seharga rumah. Semua dilakukan seperti tanpa beban, dan ini sering menimbulkan tanda tanya. Karena dalam dunia bisnis yang nyata, uang besar biasanya datang bersama tekanan besar. Ada target, ada hutang, ada risiko, ada rasa takut rugi. Tapi pada fenomena ini, uang justru terlihat terlalu mudah untuk dikeluarkan, terlalu santai, terlalu impulsif. Seolah-olah mereka tidak punya hubungan emosional dengan uang tersebut. Dalam dunia keuangan, perilaku seperti ini sering dikaitkan dengan istilah easy money. Uang yang datang tanpa proses panjang, tanpa perjuangan berat. Karena sesuatu yang didapatkan terlalu mudah, biasanya juga lebih mudah dihamburkan. Lalu, ketika publik mulai bertanya tentang sumber kekayaan mereka, jawabannya sering kabur. Ada yang mengaku sukses dari trading, ada yang bilang dari kripto, ada yang menyebut investasi digital. Ada juga yang memakai istilah-istilah rumit yang sulit dipahami oleh orang awam. Dan menariknya, semakin ditanya, jawabannya justru semakin membingungkan. Mereka berbicara soal algoritma, robot trading, aset digital masa depan, sistem investasi eksklusif. Namun hampir tidak ada penjelasan nyata yang bisa diverifikasi secara jelas. Strategi ini sebenarnya sangat efektif karena kebanyakan orang akhirnya merasa, mungkin memang bisnisnya terlalu canggih buat saya pahami. Padahal bisa jadi kerumitan itu sengaja diciptakan untuk menutupi sesuatu. Sebab kalau dihitung menggunakan logika sederhana, seringkali pemasukan resmi mereka tidak sebanding dengan pengeluaran yang dipamerkan. Misalnya begini, pendapatan endorsement mungkin miliaran, tapi gaya hidup bisa menghabiskan jauh lebih besar. Mobil mewah, rumah elit, bodyguard, liburan luar negeri, koleksi barang branded. Semua membutuhkan biaya fantastis. Dan ketika angka-angka itu mulai dihitung, muncul ketimpangan yang sulit dijelaskan. Dan pada titik inilah, publik mulai sangat curiga bahwa ada sumber dana lain yang tidak terlihat di permukaan. Karena terkadang yang dipamerkan di media sosial bukanlah hasil bisnis yang sehat, melainkan sebuah panggung besar untuk menciptakan ilusi kesuksesan. Semua kejanggalan tadi akhirnya membawa banyak orang pada satu dugaan besar. Bagaimana jika bisnis dan kemewahan itu sebenarnya bukan murni hasil usaha mereka? Bagaimana jika semua itu hanyalah alat untuk menyamarkan aliran uang ilegal? Dan pada titik inilah muncul istilah pencucian uang, atau biasa kita dengan money laundry. Secara sederhana, pencucian uang adalah proses mengubah uang hasil kejahatan agar terlihat seperti uang yang legal. Karena uang haram tidak bisa langsung digunakan begitu saja. Kalau jumlahnya terlalu besar, transaksi akan mencurigakan. Aparat bisa melacak, bank bisa menandai. Dan karena itu, pemilik uang gelap membutuhkan tempat persembunyiannya. Dan salah satu tempat terbaik untuk menyembunyikannya adalah bisnis milik figur publik. Pertanyaannya kenapa? Karena artis, influencer, atau selebriti di internet sudah punya satu hal yang sangat penting, yaitu popularitas. Mereka dikenal banyak orang, punya jutaan pengikut, sering masuk berita, dan itulah yang membuat mereka terlihat aman. Ketika publik sibuk mengagumi gaya hidup mewah mereka, asal-usul uang di belakang layar sering kali luput dipertanyakan. Disinilah hubungan saling menguntungkan mulai terbentuk. Pemilik uang gelap membutuhkan wajah terkenal, sementara figur publik membutuhkan modal besar untuk terlihat sukses. Yang akhirnya
uang misterius masuk ke bisnis mereka, lalu diputar seolah-olah menjadi keuntungan usaha yang sah. Misalnya melalui bisnis kuliner. Tiba-tiba sebuah restoran baru dibuka dengan modal yang sangat besar. Interiornya mewah, cabang cepat bertambah, promosi besar-besaran. Padahal bisnisnya baru berjalan sebentar. Secara normal, usaha baru biasanya fokus bertahan hidup dulu. Tapi dalam skema seperti ini, yang penting bukan untung rugi. Yang penting uang bisa masuk ke sistem dan tercatat sebagai transaksi bisnis. Modus lain yang juga sering dibicarakan adalah endorsement dengan nilai yang tidak masuk akal. Seorang figur publik bisa dibayar sangat mahal untuk mempromosikan produk kecil yang sebenarnya tidak terlalu dikenal oleh pasar. Nilainya kadang terasa tidak wajar, tapi di atas kertas semua terlihat legal. Ada kontrak kerjasama, ada pembayaran resmi, ada dokumen perusahaan. Padahal bisa saja itu hanyalah cara memindahkan uang secara aman dan terlihat sah. Dan karena semuanya dibungkus dengan aktivitas bisnis serta hiburan, publik jarang curiga. Yang mereka lihat hanyalah satu hal, yaitu kesuksesan. Padahal di balik kamera mungkin sedang terjadi proses besar untuk membersihkan uang kotor. Yang membuat skema ini semakin efektif adalah media sosial. Karena pada hari ini, popularitas bisa menjadi tameng yang sangat kuat. Semakin sering seseorang terlihat kaya, semakin banyak orang percaya bahwa ia memang sukses. Mobil mewah dianggap bukti kerja keras, rumah besar dianggap hasil bisnis hebat. Padahal belum tentu demikian. Dan ironisnya, semakin ramai publik membicarakan kemewahan mereka, semakin aman pula posisi orang-orang yang sebenarnya berada di belakang layar. Karena perhatian masyarakat sudah dialihkan sepenuhnya ke panggung hiburan dan kemewahan semu. Meski terlihat rapi di permukaan, skema seperti ini biasanya tetap meninggalkan jejak. Dan anehnya, jejak itu sering terlihat jelas justru dari hal-hal yang kecil yang jarang diperhatikan oleh publik. Salah satunya adalah cara mereka menjalankan bisnisnya. Dalam bisnis normal, setiap keputusan dihitung dengan sangat hati-hati. Pengusaha akan memikirkan biaya operasional, potensi keuntungan, dan risiko kerugian, dan kemampuan bertahan jangka panjang. Tapi pada fenomena sultan instan ini, logika itu sering tidak terlihat. Mereka berani membuka cabang besar di lokasi premium. Biaya sewanya mahal, renovasi mewah, promosinya gila-gilaan. Namun bisnis tersebut belum tentu punya pemasukan yang stabil. Secara ekonomi, ini sangat berisiko. Karena perusahaan normal biasanya fokus menghasilkan laba dulu, baru melakukan ekspansi secara besar-besaran. Tapi mereka justru seperti tidak takut rugi, karena tujuan utamanya mungkin memang bukan mencari keuntungan, melainkan membuat uang terus bergerak agar terlihat legal. Semakin besar transaksi tercatat, semakin mudah uang itu tampak bersih. Kejanggalan lain sering muncul dari orang-orang di sekitar mereka. Kadang ada sosok misterius yang secara jabatan terlihat biasa saja, mungkin hanya manajer, asisten, atau staf operasional, tapi gaya hidupnya sangat mencolok. Mobilnya mahal, pergerakannya bebas, dan anehnya, semua orang perusahaan terlihat segan padanya. Bahkan sang artis atau pemilik bisnis pun seolah tidak bisa mengaturnya. Dalam banyak dugaan kasus, sosok seperti ini dipercaya sebagai penghubung dengan pemilik uang yang sebenarnya. Karena seringkali, figur publik hanyalah wajah di depan, sementara kendali asli berada di belakang layar. Lalu ada satu pola lagi yang menarik. Mereka sangat aktif membangun citra positif, bagi-bagi uang, donasi besar, membantu orang miskin, memborong dagangan warga. Semua direkam kamera, semua masuk konten. Tentu berbagi itu hal yang baik. Namun ketika dilakukan terus-menerus dengan pola yang sangat teatrikal, muncul pertanyaan, apakah ini murni kepedulian atau bagian dari pencitraan? Karena citra dermawan sangat efektif untuk membangun simpati publik. Orang jadi sulit curiga. Masyarakat berpikir,
Mana mungkin orang sebaik itu terlibat hal yang gelap. Dan disitulah strategi ini bekerja. Popularitas, kemewahan, dan kedermawanan digabung menjadi tameng sosial, agar siapapun yang mempertanyakan sumber kekayaan mereka langsung dianggap iri, haters, atau tidak suka melihat orang sukses. Padahal dalam dunia keuangan, justru hal-hal yang terlalu indah kadang perlu paling diwaspadai, karena tidak semua hal yang terlihat sukses benar-benar dibangun dengan cara yang sehat, dan tidak semua senyuman di depan kamera mewakili kenyataan yang terjadi di belakang layar. Masalah terbesar dari uang gelap adalah ia tidak bisa disembunyikan selamanya. Sehebat apapun pencitraan yang dibangun, serapi apapun aliran uang disamarkan, cepat atau lambat akan muncul celah. Dan ketika celah itu mulai terbuka, semua kemewahan yang selama ini terlihat kokoh bisa runtuh dalam waktu yang sangat singkat. Biasanya semuanya dimulai dari hal kecil, laporan transaksi yang mencurigakan, kebocoran informasi dari orang dalam, atau gaya hidup yang terlalu berlebihan hingga menarik perhatian aparat. Dan dari situlah penyelidikan dimulai. Dan saat proses hukum berjalan, narasi yang hampir selalu muncul adalah, saya tidak tahu apa-apa, saya hanya menerima kerjasama bisnis, saya cuma menerima investasi, saya tidak tahu sumber uangnya. Namun, dalam kasus tindak pidana pencucian uang, ketidaktahuan tidak selalu bisa menyelamatkan seseorang, karena hukum tidak hanya melihat siapa pelaku utama kejahatannya, tetapi juga siapa yang menikmati hasil uang tersebut. Artinya, meskipun seseorang tidak ikut melakukan kejahatan, ia tetap bisa terseret jika terbukti menikmati aliran dana mencurigakan itu. Dan pada titik inilah, banyak figur publik mulai panik, karena kehidupan mewah yang dulu dipamerkan justru berubah menjadi barang bukti. Mobil sport disita, rumah mewah dibekukan, rekening diblokir, bisnis diperiksa. Semua yang dulu dipakai untuk flexing berubah menjadi beban hukum. Yang lebih beratnya lagi adalah berlakunya asas pembuktian terbalik. Dalam situasi tertentu, mereka bukan hanya diperiksa, tetapi juga harus membuktikan sendiri bahwa harta mereka berawal dari sumber yang sah. Dan disinilah banyak cerita mulai runtuh, karena ketika diminta menunjukkan laporan keuangan, alur transaksi, dokumen investasi, atau bukti bisnis yang masuk akal, seringkali semuanya tidak sekuat yang terlihat di media sosial. Bisnis yang katanya sukses besar, ternyata tidak menghasilkan keuntungan yang nyata. Perusahaan yang terlihat megah, ternyata penuh hutang operasional. Dan aset yang dipamerkan, ternyata dibeli menggunakan aliran dana misterius. Ketika semua fakta itu terbukti, kejatuhan biasanya sangat brutal. Orang yang dulunya dipuja-puja, mendadak menjadi bahan hujatan. Followers mulai pergi, brand menarik kontrak kerjasama, teman-teman mulai menjaga jarak. Karena dalam dunia hiburan dan media sosial, citra adalah segalanya. Dan sekali citra itu hancur, sangat sulit untuk kembali seperti semula. Yang paling menyedihkan, seringkali bukan hanya pelaku yang terkena dampak. Karyawan kehilangan pekerjaan, mitra usaha bangkrut, warga ikut menanggung malu. Banyak orang yang tidak bersalah ikut menjadi korban dari sistem yang rapuh sejak awal. Semua ini menunjukkan satu hal penting. Kemewahan yang dibangun di atas fondasi gelap tidak pernah benar-benar kuat. Ia hanya terlihat megah di permukaan, tetapi di dalamnya penuh retakan yang menunggu waktu untuk runtuh. Fenomena Sultan Dadakan adalah pengingat keras bagi kita semua bahwa tidak semua kemewahan lahir dari kerja keras yang sehat. Di era media sosial, kita terlalu sering menilai kesuksesan hanya dari apa yang terlihat di layar. Mobil mewah dianggap bukti keberhasilan, rumah besar dianggap sebagai simbol kerja keras,
Padahal yang terlihat mewah di depan kamera belum tentu memiliki fondasi yang bersih di belakangnya. Karena kekayaan sejati bukan hanya soal banyak uang, tetapi tentang ketenangan untuk hidup, tentang sumber penghasilan yang jelas, tentang proses panjang yang bisa dipertanggungjawabkan, dan yang paling penting, tentang tidur nyenyak tanpa rasa takut akan datangnya penyelidikan dan jeruji besi. Uang haram mungkin bisa membeli mobil mewah, rumah megah, dan popularitas. Tapi, uang haram tidak pernah bisa membeli rasa aman. Cepat atau lambat, semua yang dibangun di atas kebohongan akan runtuh oleh kebenaran. Karena dalam hidup, jalan pintas menuju kekayaan seringkali juga menjadi jalan tercepat untuk menuju kehancuran. Maka jangan silau oleh gemerlap dunia maya. Belajarlah melihat lebih dalam. Karena terkadang yang paling berbahaya bukan kemiskinan, melainkan kekayaan yang datang terlalu cepat tanpa proses yang masuk akal. Untuk teman-teman yang suka video seperti ini, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya. See you!